Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendra. Dan di video kali ini saya akan mereview salah satu website penyedia kontes desain ya. Di sini teman-teman saya sudah masuk ke halaman pertamanya ya. Tampilannya seperti ini. Tampilannya clean, bersih ya, simple dan enak dipandang. Baiklah teman-teman, bagi yang ingin ikut kontes ya, biasanya kita akan masuk dulu teman-teman, kita punya akun dulu, kemudian kita pilih ya, kita pilih apakah kita ingin jadi seorang desainer atau kita hanya sebagai klien yang mencari desainer ya. Baiklah teman-teman, di sini sudah saya buat akun ya. Ini earning saya ya, ada $200 ya. Nah, $200 ini saya menangkan kontes buku kemarin ya. Lalu di sini juga kita ada lihat profil kita nih, profil saya teman-teman ya, Zaid Design Studio ya. Di sini saya belum melampirkan portofolio, biasanya ada buku-buku yang kita bikin, kita simpan di sini ya. Lalu teman-teman, di sini ada bagian menu notifikasi. Nah, di sini kita akan melihat beberapa informasi yang penting ya. Nah, ini sudah lama sekali teman-teman, 9 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu ya, pemenang buku. Kita lihat nih, ada pemenang bukunya dari Pop Design ya. Pop Design as a winner ya. Jadi Pop Design ini seorang sebagai pemenangnya. Kita lihat kontesnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, bukunya simpel ya kan. Bentuknya klasik, mungkin sesuai dengan brief yang diberikan oleh klien ya. Nah, di sini teman-teman, desain-desain ya dari awal mungkin ya. Dari desain pertama dapat 3 bintang, 3 bintang, 3 bintang. Biasanya dia minta perbaikan terus teman-teman. Nah, kita lihat desain dari sini ya, hanya cover depannya, kemudian kemungkinan besar dari kliennya minta full ya, bagian depan, tengah sama belakang. Lalu kemudian ini juga ada berubah teman-teman ya. Nah, ada perubahan nggak? Ada perubahan. Biasanya di message oleh kliennya. Di sini bagian depannya nggak ada yang berubah kan, sama. Tapi dia memberikan efek oranye di sini teman-teman ya. Ini perubahannya. Lalu perubahan yang keempat di sini kita cari nggak ada ya. Oh, ada teman-teman. Ada. Kita cek dulu persamaannya. Oh, nggak ada ya. Nggak ada, tetap sama. Oh, mungkin ini agak gelap teman-teman, ini agak gelap, sama tulisannya oranye itu lebih kuat ya. Dan ini juga ya perbaikan di sini. Dan akhirnya menang teman-teman di sini ya, menang kontesnya. Biasanya bukan hanya bukan adanya perubahan ya, biasanya dia hanya sedikit perubahan, mungkin tata letaknya dia ingin lihat full dan sebagainya ya. Di sini pemenangnya harganya $270 teman-teman, sekitar 3 jutaan mungkin ya kalau dikonversi ke rupiah. Kemudian di sini juga ada briefnya. Nah, bagian terpenting ketika kita ikut kontes adalah bagian briefnya. Brief itu deskripsi dari desain yang akan dibuat oleh para desainer ya. Nah, di sini dia melampirkan judul bukunya ya, The Total Man, kemudian outdoornya. Di sini dia diberikan fotonya ya, Kemudian di sini biografi dari penulisnya, kemudian deskripsinya. Ini bukan fiksi katanya bukunya. Jadi kalau teman-teman, kalau kita melihat kontes buku itu bukan fiksi ataupun dia yang non fiksi ya, berarti cover desainnya itu tidak rame teman-teman ya, tidak seperti buku-buku anak-anak, novel dan sebagainya ya. Dia lebih serius teman-teman. Ini yang paling penting ya. Kalau non fiksi berarti kita sudah meninggalkan ide kita untuk membuat buku yang penuh dengan warna ya. Kemudian di sini dituliskan deskripsi bukunya ya, surrender all the purpose, boundaries and responsibility ya, authority dan love all from the foundation dan sebagainya ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris, tenang ya. Kalau kita sudah ikut kontes ini, nanti bagian sebelah kiri di sini teman-teman ya, ada translate-nya dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satunya negara di Asia ya, Asia Tenggara, hanya ada bahasa Indonesia, seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand itu nggak ada. Tapi ada Indonesia ya, keren. Karena orang Indonesia di sini juga ramai sih yang ikut ya. Kemudian targetnya adalah umurnya 25 sampai 40 tahun. Paperback ya. Kemudian bagian depannya diminta judul, nama penulis sama subtitlenya.
Kemudian bagian depan detailnya itu ini teman-teman ya, subtitlenya seperti ini. Nah, back cover bagian belakang ini dimasukkan harganya, barcode-nya, ISBN, author, biografi, sama publisher-nya ya. Kemudian spine ini tulangnya teman-teman ya, bagian tengahnya, title sama author saja ya. Kemudian di sini apa nih ya? Oh, nama itunya, nama publisher-nya ya. Dia tidak tahu katanya. Kemudian di sini ada ebook. Nah, di sini juga minta format ebook nih. Format ebook sih gampang ya, tinggal cover tadi kita jadikan untuk apa namanya, ebooknya PDF. Nah, kemudian teman-teman, gampangnya lagi di 99design.com itu biasanya kita dikasih inspirasi teman-teman, bahwa si klien ini tertarik dengan buku-buku yang bernuansa seperti ini teman-teman ya, agak klasik ya, klasik. Kemudian dia warnanya seperti ini, kita mau explore warna yang ada di sini ya. Tadi warnanya agak pastel ya. Kemudian di sini ada bagian vision kreatif ya. Jadi itu lebih detail, modern, tengah-tengah, playful, tengah-tengah. Kemudian dia sedikit agak maskulin ya, maskulin, pop, literal dan sebagainya. Nah, yang dibutuhkan oleh dia desain yang ingin dibutuhkan ya seperti ini teman-teman ya. Dia membuka inspirasi sepenuhnya kepada para desainer yang ingin seperti apa. Dia tidak terikat dengan buku ini, tapi ini hanya sebagai inspirasi ya. Jadi di sini teman-teman ya gampang ya kalau di 99design.com ya. Kemudian filenya teman-teman, misal kita ngambil gambar ya, gambar background, latar belakang dan sebagainya, kita diperbolehkan untuk mengambil di Adobe Stock ya. Jadi ada gambar-gambar seperti ini teman-teman ya, kita lihat. Kalau gambar-gambar seperti ini ada watermarknya tidak masalah teman-teman, kita buat desain ya. Nanti kalau seandainya kita menang ya, dia nanti yang beli gambarnya, kemudian filenya dikasih ke kita desain ulang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dia membolehkan ngambil foto-foto yang bergambar. Jadi ketika kliennya membolehkan seperti ini, itu akan membuat inspirasi kita semakin tinggi ya. Semakin banyak kita lihat gambar-gambar di stok foto ya, maka semakin besar peluang kita untuk menang ya. Di sini dia melampirkan foto ya. Dan di sini fontnya ya. Nih teman-teman, jika kamu menggunakan font yang berlisensi ya, konfirmasi dengan klien ya, berarti mereka meminta teman-teman ya, karena huruf itu ataupun font itu tidak semuanya gratis teman-teman. Misal huruf ini ya, font ini berbayar, tapi dia tertarik dengan font ini, maka nanti fontnya mereka beli, lisensinya mereka berikan ke kita. Seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini teman ya, kita cari bagian your work ya. Kita cari bagian sini, kita lihat browsing contest. Jadi kita ingin ikut kontes apa nih gitu kan. Nah, di sini ada bagian all kategori ya, all kategori. Kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini ada beberapa kategori ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kategori ya. Teman-teman ingin fokusnya di mana ya? Saya tidak akan membahas tentang semua ini ya, tapi saya membahas tentang book and magazine aja ya, karena di sini saya fokusnya. Saya lebih suka di sini teman-teman, sama di logo ya. Kalau seperti ini mungkin teman-teman punya bakat, silakan ya, karena punya basic masing-masing ya. Di sini saya bagian book cover. Nah, di sini ada yang terbaru teman-teman. Ini desain yang sudah submit, yang sudah masuk, yang sudah mengajukan desainnya ada 23 desain ya. 23 desain mungkin hanya 10 orang teman-teman, karena satu orang biasanya posting 2 desain dan 3 desain. Tapi kita dibatasin teman-teman, kalau masih levelnya rendah itu per bulan kita hanya bisa posting submit 10 desain misalnya, seperti itu kan. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman waktunya sisa 3 hari 20 jam ya. 3 hari 20 jam. Nah, kalau seandainya kita tertarik, kita watch aja ya. Kita watch. Jadi nanti kita lihat bagian ini teman-teman. Nanti kita lihat ya, ada bagian seperti kalau di YouTube itu watching later ya. Jadi nanti itu dia di bagian salah satu menu ya, di sini teman-teman.
kita akan lihat yang kita tandain ada semuanya. Jadi kita pilih. Nah, di sini ada buku ya, ada cover buku American OZ Shiny Colorful Existing ya. Jadi dia kita lihat saja mana kita lihat. Nah, sini harganya $200 teman-teman. Kalau dirupiahkan sekarang itu konversinya dolar ke rupiah. Nah, kita cek ya. Tadi $200. Nah, sekitar 2.900.000 teman-teman ya, 2.900.000. Lumayan nih kalau kita menang ya 3 hari ya. Nah, ini ada beberapa desain yang masuk ya. Kalau seandainya teman-teman masih bisa desain seperti ini, ayo silakan ya. Biasanya di sini kita cek juga ya nama-namanya, biasanya ada orang Indonesia. Ini orang Cikibum semua ini. Dia hanya sendiri teman-teman ya. 2 orang, 3 orang. Hanya 3 orang teman-teman. Ini ada kesempatan besar nih. Insya Allah nanti akan kita desain ya. Akan kita desain. Nah, untuk ini teman-teman, saya tertarik ini ya. Saya tertarik, kita lihat pesannya dulu. Ada pesan di sini teman-teman. Hello artis gitu ya. Nah, teman-teman dia mengirim pesan ya. Nah, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris ya silakan ya. Saya bisa paham maksudnya ya. Tapi kalau divokalkan kadang-kadang agak susah. Ya, saya paham maksudnya ya. Oke ya, teman-teman, kita cek bagian brief. Nah, seperti ini teman-teman. Detail dan outdoor. Judulnya American OZ ya. Penulisnya Michael St. Comerford ya. Dia autografinya kita lihat di sini, non fiksi juga. Book description. Nah, kita baca di sini teman-teman. Target audiensnya. Kita cek bagian bawah. Nah, dia ingin bukunya seperti ini teman-teman ya. Oh, klasik ya. Nanti kita akan coba teman-teman kita bikin ya. Nah, di sini teman kalau kurang ngerti bahasa Inggris atau bahasa apa, bisa kita ubah ke bahasa Indonesia ya. Kita ubah. Kita cek. Michael St. Comerford adalah seorang penulis dan mantan jurnalis internasional, pemenang penghargaan dan bekerja di Chicago, New York. Ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita akan desain teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah desain ya, kita tinggal submit ya. Kita submit. Nah, gambar yang kita disarankan adalah ukurannya 960 pixel ya. Kita kembali lagi ya. Nah, kalau teman-teman melihat harganya masih kurang tinggi ya, bisa kita nih filter teman-teman, kita cari harga tertinggi. Highest price ya. Jadi harganya tertinggi itu 335 teman-teman ya. Tapi kalau biasanya harganya tinggi teman-teman, itu desainnya banyak saingan kita nih, 201 desain ya. Jadi kita harap-harap cemas lah untuk menang ya. Nah, ini teman-teman, kita watch later nanti ya. Nih desain-desain yang masuk teman-teman, bagus-bagus ya kan. Nah, ini ada watermarknya juga. Ada watermarknya, akan kita watch ya. Kita watching, kita lihat briefnya. Nah, teman-teman, ini hanya sekilas saya bahas tentang desain.com ya. Nah, gambaran ya. Berarti biasanya dia tuh menyerahkan seluruhnya kepada para desainer ya untuk berkreativitas. Kemudian ada 200. Ini 440 ini berapa harganya? Kita cek. 6.500.000 teman-teman. Satu cover buku aja. Keren. Nah, ini ada juga PDF. Oke teman-teman, ya tadi sudah kita watching ya, sudah kita watch seperti ini. Berarti kita pergi ke kontes ya, kontes. Nah, ini teman-teman, tadi saya sudah watching 2 desain ya. Nah, sekarang kita kerjakan 2 desain ini. Ini mempermudah teman-teman ya menandai, sama dengan halnya menandai ya. Jadi yang kita watching ada 2, kualifikasi masih kosong,
file final belum ada, arsip ada satu. Ini arsip. Ya, kemudian di bagian klien di sini kita cek. Ini teman-teman ya. Ini yang saya menangkan buku yang harganya $200 ya. Ini BAB ya. ABAB design, kita lihat. Nah, ini teman-teman yang saya kemarin menang ya di bagian ini. Kita cek ada portofolionya. Nah, ini teman-teman yang saya menangkan bukunya kemarin. Ya, kita bahas di sini ya. Ini desain saya yang pertama kali ya. Saya desain seperti ini. Dia sudah mulai tertarik teman-teman, sudah di feedback ya. Kemudian dia minta gambar ini. Ya, gambar kaca patri namanya. Jadi saya bikin manual pakai Corel Draw. Terus dia minta ininya disingkat aja gitu kan. Jangan disingkat seperti ini. Nah, ini teman-teman generasinya ya, generasinya. Kemudian saya buat ini juga. Ini tidak mau ya. Seperti ini terus di feedback. Dan yang terakhir seperti ini teman-teman. Nah, jadi lumayan seru teman-teman ya kalau kita desain seperti ini teman-teman. Pesannya ya, pesannya seperti ini. Dan alhamdulillah menang ya. Ini hanya 1 minggu pertama saya gabung di 99.com sudah menang ya, alhamdulillah. Kemudian kita bisa cek briefnya ya di sini. Ada briefnya. Nah, di sini teman-teman. Di sini dia ngirimkan ini ya, berapa 5 tahun yang lalu teman-teman. Ini sudah lama sebenarnya. Saya sudah lama tidak fokus ke 99design.com dan insyaallah kita akan aktifkan lagi ya. Karena dulu sibuk sama kuliah ya, ingin cepat selesai kuliah, jadi saya tidak urus lagi di sini. Insyaallah kita akan mulai lagi. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini ya pengenalan kita tentang 99.com ya. Adapun tips dan triknya adalah tetap sabarlah teman-teman ya. Semua para desainer punya kemampuan sendiri, punya basicnya yang beda-beda ya. Bagi teman-teman yang suka ingin logo silakan ya. Yang ingin logo silakan, yang ingin cover buku silakan ya. Baiklah, mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.